Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Izumi dengan NPM C101902081 dari kelas C dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya. Definisi dari akuntansi yaitu akuntansi adalah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah hingga menyajikan data transaksi yang ada untuk melakukan perhitungan secara periodik dan berkala pada usaha sehingga dapat diketahui besaran biaya dan hasil akhirnya. Ada beberapa klasifikasi di bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ataupun laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan. Yang kedua ada akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha, menentukan besaran harga pokok produksi suatu barang ataupun produk. Akuntansi biaya akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Yang keempat ada akuntansi auditing. Dalam pemeriksaan atau audit, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan laporan keuangan dan tujuan utamanya adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya. Namun terdapat tujuan lain seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Yang kelima ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Oleh karena itu, akuntansi yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui benar tentang undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang keenam ada akuntansi penganggaran ataupun budgeting. Penganggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, ataupun pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Yang kedelapan ada akuntansi sistem informasi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur dan pencatatannya. Yang kesembilan ada akuntansi syariah. Ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Biasanya bank-bank syariah yang menetapkan akuntansi syariah, sifat transaksi mereka juga berbeda dari bank konvensional. Lalu yang ke-10 ada akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik dalam eksternal maupun internal. Dan yang terakhir, yang ke-14 ada akuntansi sektor publik. Sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Selanjutnya ada fungsi dari akuntansi itu sendiri. Yang pertama sebagai laporan catatan transaksi secara sistematis hingga periode akhir untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran dari suatu bisnis ataupun perusahaan. Yang kedua sebagai sistem informasi yang bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal. Yang ketiga kita dapat menghitung sejumlah aset dan properti yang kita punya jika ada penyusutan. Dan yang terakhir mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria yang ada. Lalu ada siklus akuntansi. Yang pertama, kita identifikasi transaksi yang ada, lalu kita analisis transaksi, lalu kita ke jurnal umum, jurnal khusus, posting buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan jurnal penutup.
Lalu selanjutnya ada penjelasannya. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum termasuk jurnal yang paling dasar dalam akuntansi. Jurnal umum adalah pencatatan transaksi keuangan berdasarkan periode tertentu dengan rincian tanggal, jenis transaksi, nominal di kolom debit ataupun kredit. Biasanya, akun-akun yang ada di jurnal umum yaitu dari aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban. Selanjutnya ada jurnal khusus. Jurnal khusus yaitu jurnal yang dibuat secara khusus yang sifatnya sama dan berulang. Biasanya jurnal khusus terjadi di perusahaan dagang, seperti jurnal pembelian, penjualan, seperti itu. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang di dalamnya mencatat tentang transaksi yang belum dicatat, salah, ataupun ada yang perlu disesuaikan dalam periode tertentu. Lalu selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal ini dibuat pada akhir periode akuntansi dan akun yang ditutup yaitu pada laba rugi. Lalu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat untuk menyederhanakan pencatatan transaksi yang terjadi secara berulang. Dan jurnal pembalik ini dibuat dengan membalikan akun yang sudah ada yang ada di jurnal penyesuaian. Lalu selanjutnya ada buku besar pembantu. Buku khusus yang dibuat untuk mencatat rincian transaksi tertentu yang ada di dalam buku besar. Dan yang terakhir ada buku besar umum, yaitu buku besar yang mengumpulkan informasi dari semua jurnal yang ada. Ada beberapa jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet. Di dalam neraca terdapat beberapa komponen, yaitu ada aset yang dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, ada kewajiban yang dibagi menjadi kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar, dan ada modal. Di sini aset harus sama dengan kewajiban plus modal. Mengapa begitu? Karena di sini kita bisa lihat apakah itu seimbang atau tidak. Dan bentuk dari neraca sendiri bisa berupa vertikal maupun horizontal. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Komponen laporan perubahan modal di dalamnya terdiri dari modal awal per 1 Januari ditambah atau dikurangi laba atau rugi, lalu akan menghasilkan modal akhir per 31 Desember. Yang ketiga ada laporan laba rugi. Komponen yang terdapat di laporan laba rugi yaitu pendapatan usaha dan beban-beban usaha, lalu selisih dari pendapatan dan beban akan menghasilkan laba bersih jika pendapatan lebih besar dan rugi bersih bila beban lebih besar. Yang keempat adalah laporan arus kas. Komponen dari laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Laporan yang memberi informasi terhadap laporan keuangan yang membutuhkan penjelasan tertentu. Di sini ada ilustrasi dari neraca. Neraca sendiri terdiri di dalamnya ada aktiva lancar yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan aktiva tetap yaitu aktiva tidak lancar yang terdiri dari peralatan, gedung, tanah, akuntansi penyusutan gudang. Lalu di sebelahnya ada hutang lancar, dan ada modal. Manfaat adanya neraca adalah melihat kesehatan keuangan. Di sini kita bisa lihat nih, apakah suatu perusahaan itu sehat atau tidak, bisa dilihat apakah seimbang atau tidak antara aset dan kewajiban yang harus terpenuhinya. Lalu selanjutnya ada ilustrasi dari laba rugi. Di sini laba rugi terdiri dari pendapatan bersih suatu perusahaan ditambah dengan beban-beban yang ada beban pajak, penyusutan perabotan dan peralatan, marketing, pendapatan, ADM, bunga, dan segala macam. Lalu total dari beban pajak ini dikurangi dengan pendapatan bersih menghasilkan laba bersih yang ada, karena di sini pendapatan bersihnya lebih besar daripada beban-beban yang ada. Manfaat adanya laporan laba rugi yaitu mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada ilustrasi dari laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal terdiri dari modal awal per 1 Januari dikurangi dengan laba bersih ataupun jika ada dikurangi lagi dengan prive atau pengambilan pribadi. Lalu setelah itu semuanya ditotalkan dari laba bersih plus prive. Jumlah dari pentotalan laba bersih plus prive itu dikurangi dengan modal awal dan menghasilkan modal akhir per 31 Desember. Manfaat adanya laporan perubahan modal mengetahui perubahan modal yang disetorkan pada awal periode sampai ke akhir periode.
Lalu selanjutnya ada ilustrasi dari laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki dua metode. Yang pertama ada indirect method secara tidak langsung dan direct method secara langsung. Sebenarnya kedua metode ini di dalamnya sama, membahas tentang arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Yang membedakan antara indirect method dengan direct method itu adalah dari arus kas kegiatan operasi. Di indirect method, arus kas kegiatan operasinya dijabarkan satu-satu. Sedangkan di direct method, arus kas dari kegiatan operasinya itu sudah ditambah-tambahkan dengan akun-akun yang lain. Dan manfaat adanya laporan arus kas yaitu dapat memprediksi arus kas di masa depan dan mengetahui kesiapan perusahaan untuk membayar dividen atau kewajibannya kepada para pemegang saham. Lalu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di catatan atas laporan keuangan ini menjabarkan suatu catatan-catatan tertentu yang ada di laporan keuangan. Manfaat adanya catatan laporan keuangan ini, laporan yang akan memberi informasi tambahan pada laporan keuangan yang membutuhkan suatu penjelasan tertentu yang tidak ada di laporan keuangan tersebut. Hubungan antar laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi diperoleh dari pendapatan yang dikurangi hasil penambahan dari beban-beban usaha yang hasil akhirnya menghasilkan laba atau rugi bersih. Selanjutnya ke laporan perubahan modal. Laba atau rugi bersih dari laporan laba rugi digunakan untuk menghitung perubahan modal dari awal periode sampai kita mendapatkan modal akhir periode. Selanjutnya ke neraca. Neraca di dalamnya terdapat akun-akun aset, kewajiban, modal, beban pendapatan. Untuk komponen modal masuk ke dalam neraca. Selanjutnya dari neraca ada ke laporan arus kas. Salah satu akun yang ada di neraca yaitu komponen aset, yaitu tentang kas. Nah, kas ini dijabarkan di laporan arus kas untuk lebih rincinya. Pengguna laporan keuangan dibagi dua, ada dari pihak internal perusahaan maupun dari pihak eksternal perusahaan. Untuk pihak internal perusahaan, ada dari pemilik perusahaan, manajer, kepala departemen, kepala bidang, kepala divisi, dan karyawan perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk pihak eksternal perusahaan, yang pertama ada investor yang ingin menginvestasikan saham atau modalnya di perusahaan kita. Yang kedua ada kreditur, ada dari bidang pemerintahan, pelanggan, masyarakat, kompetitor perusahaan, dan pemasok itu sendiri. Di sini ada perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang. Perbedaannya dilihat yang pertama dari persediaan. Untuk perusahaan dagang, persediaannya berbentuk barang dagang, sedangkan di perusahaan jasa tidak ada persediaan. Yang kedua dilihat dari pembelian. Untuk perusahaan dagang itu ada pembelian, sedangkan di perusahaan jasa, pembelian itu langsung masuk ke peralatan atau perlengkapan. Dan yang ketiga ada harga pokok penjualan. Untuk di perusahaan dagang itu ada harga pokok penjualan, sedangkan di perusahaan jasa tidak ada. Lalu selanjutnya ada harga pokok penjualan. Komponen untuk menghitung HPP yang pertama, adanya persediaan barang awal, persediaan barang akhir, dan pembelian bersih. Yang pertama, rumus menghitung penjualan bersih. Dengan cara penjualan dikurangi dalam kurung retur penjualan ditambah potongan penjualan. Yang kedua, menghitung pembelian bersih dengan cara dalam kurung pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi dalam kurung retur pembelian ditambah potongan pembelian. Yang ketiga, menghitung persediaan barang dengan cara persediaan awal ditambah pembelian bersih. Yang keempat, menghitung HPP dengan cara persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Di sini ada contohnya, harga pokok penjualan PT Alfrida per 31 Desember 2001. Persediaan barang dagang awal dengan 100.000. Lalu ada pembelian 50.000, beban angkut pembelian 10.000. Total pembeliannya 60.000. Lalu selanjutnya ada retur pembelian 25.000 ditambah potongan pembelian 5.000, menghasilkan total potongan pembelian 30.000. Total pembelian dikurangi total potongan pembelian menjadi 30.000, yaitu total pembelian bersih senilai 30.000. Lalu selanjutnya, persediaan barang dagang awal 100.000 dikurangi dengan total potongan pembelian 30.000 menghasilkan
Persediaan barang dagang akhir sebesar 70.000. Lalu, barang tersedia untuk dijual senilai 92.000. 92.000 dikurangi 70.000 menghasilkan harga pokok penjualan senilai 22.000. Lalu ada jenis-jenis standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama ada PSAK IFRS, yang kedua ada SAK EMKM, yang ketiga ada SAK Etap, yang keempat ada SAK Syariah, dan yang terakhir ada SAK Pemerintah. Pengguna setiap standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama, SAK atau yang lebih dikenal dengan PSAK IFRS. Mengapa namanya PSAK IFRS? Karena PSAK di Indonesia ini telah disesuaikan dengan standar akuntansi internasional yaitu IFRS sesuai dengan konvergensi IFRS di Indonesia. SAK ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang sudah terdaftar dan tercatat di Bursa Efek. Yang kedua adalah SAK Etap, digunakan oleh perusahaan yang belum go public. Yang ketiga ada SAK EMKM, digunakan oleh badan usaha yang masuk kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat ada SAK Syariah, digunakan oleh badan usaha yang landasan dan dasar hukumnya berdasarkan hukum syariah. Dan yang terakhir ada SAK Pemerintah, digunakan oleh badan usaha pemerintah seperti Pemda, Pemprov, Pemkab, dan segala macamnya. Lalu selanjutnya ada standar akuntansi dalam lingkup nasional dan internasional. Bahas yang pertama yaitu lingkup nasional, menghasilkan standar prinsip akuntansi Indonesia atau PAI tahun 1973 dengan penyusunnya Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau KPAI. Lalu berubah menjadi standarnya SAK Akuntansi Keuangan atau SAK pada tahun 1994 dengan penyusunnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Lalu untuk lingkup internasional, sebelumnya penyusunnya yaitu International Accounting Standard Committee atau IASC pada tahun 1973 di London, menghasilkan standar yaitu International Accounting Standard atau IAS. Lalu setelahnya penyusunnya yaitu International Accounting Standard Board atau IASB pada tahun 2000 menghasilkan standar yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS yang kita gunakan sampai saat ini. Ada beberapa perbedaan IFRS dan PSAK. Yang pertama, perbedaannya dilihat dari sumbernya. Untuk PSAK, sumbernya berasal dari PSAK nomor 1 revisi 1998 tentang penyajian laporan keuangan. Sedangkan sumber IFRS dari IAS 1 Presentation of Financial Statement. Perbedaan yang kedua berdasarkan laporan keuangannya. Untuk PSAK, laporan keuangannya itu laporan laba rugi. Sedangkan untuk IFRS adanya laporan laba rugi komprehensif. Untuk perbedaan yang ketiga berdasarkan laporan arus kas sesuai dengan metodenya. Untuk yang PSAK, beberapa perusahaan harus menggunakan metode langsung saja. Sedangkan untuk IFRS, ketentuannya ada dua, bisa metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk perbedaan yang ketiga berdasarkan penulisan aset di neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk PSAK itu dimulai dari aset lancar, sedangkan IFRS dimulai dari aset tidak lancar. Dan untuk perbedaan yang terakhir berdasarkan laporan laba rugi. Untuk di PSAK ada beberapa rincian yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di muka. Untuk IFRS tidak memiliki standar format, bisa memilih satu atau dua format untuk penyajian laporan laba rugi. Perbedaan antara SAK dengan PSAK. Yang pertama, SAK, format pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan dasar dalam penyajian laporan keuangan. Lalu, mengacu pada IFRS sesuai dengan konvergensi IFRS di Indonesia. Sedangkan PSAK adalah isi dari SAK. PSAK adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Badan usaha yang pertama adalah perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya. Kesimpulannya, PT adalah badan usaha yang memiliki modal. Modalnya berbentuk saham dan dapat diperjualbelikan dan miliknya lebih dari satu orang. Ada 3 macam PT. Yang pertama adalah PT terbuka, PT TBK, PT tertutup, dan PT kosong.
Selanjutnya yang kedua ada persekutuan. Persekutuan atau CV, persekutuan komanditer dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Di sini ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Keuntungannya dibagi 2 ataupun dibagi berdasarkan pemilik CV tertentu. Lalu yang terakhir ada perseorangan. Perseorangan adalah salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara, bersifat komersil, sebagian atau seluruh modalnya dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham. Ada beberapa periode pelaporan keuangan. Yang pertama, periode kalender, yaitu periode akuntansi sesuai dengan tanggal perhitungan kalender dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Lalu selanjutnya ada periode fiskal, yaitu periode akuntansi selama 12 bulan, terhitung dari hari pertama start bisnis itu dimulai sampai 12 bulan ke depan, sampai hari terakhir dalam bulan tersebut, tidak selalu sama dengan tahun kalender. Misalnya, salah satu bisnis itu dimulai pada tanggal 1 Juni 2020. Nah, karena perhitungan pelaporan keuangannya berdasarkan fiskal, berarti perhitungannya lagi sampai tanggal 31 Mei 2021. Selanjutnya ada periode interim, yaitu periode berdasarkan bulanan atau kuartal. Dan yang terakhir ada periode tahunan, yaitu periode selama 1 tahun untuk penghitungannya. Lalu selanjutnya ada aset tetap dan aset tidak tetap. Yang pertama, aset tetap yaitu aset yang dimiliki suatu perusahaan yang mana pemakaiannya atau disebut juga umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, digunakan untuk operating activities dan tidak untuk dijual. Aset tetap ini juga bersifat jangka panjang, tetapi setiap tahunnya aset tetap ini mengalami penyusutan. Contoh dari aset tetap yaitu tanah, bangunan, gedung, dan mesin ataupun lain-lain. Tetapi ada satu aset yang tidak mengalami penyusutan yaitu tanah. Lalu yang kedua ada aset tidak tetap, yaitu aset yang dapat dicairkan dan masa pemakaiannya tidak lebih dari 1 tahun. Aset tidak tetap ini bersifat jangka pendek. Aset tidak tetap ini penting untuk suatu perusahaan karena dapat digunakan untuk mendanai operating activities perusahaan tersebut secara sehari-hari. Contoh dari aset tidak tetap yaitu kas, setara kas, inventaris, piutang dagang, surat berharga, dan biaya dibayar di muka. Lalu ada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek atau current liabilities yaitu kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya hutang dagang atau dividen. Lalu yang kedua ada kewajiban jangka panjang atau non-current liabilities, yaitu kewajiban yang waktu bayarnya memiliki tenggat waktu dan biasanya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah obligasi. Piutang dan utang. Piutang adalah pinjaman yang kita berikan kepada orang lain, tagihannya yang belum dibayar oleh orang lain, pendapatan yang belum diterima. Piutang tergolong sebagai aset. Dengan adanya piutang ini, kita bisa mendapatkan laba dari si peminjam dengan membebankan bunga kepada peminjam. Contoh dari piutang adalah piutang usaha atau dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Selanjutnya adalah utang. Utang adalah kewajiban yang harus kita bayar kepada orang lain. Utang bisa berupa pinjaman modal, pembelian barang yang belum dibayar, tagihan beban usaha, dan utang kepada pemilik saham apabila kita belum sanggup membagikan dividen. Hutang yang kita pinjam bisa bertambah dengan adanya bunga sebagai bentuk keuntungan dari yang meminjamkan. Contoh dari utang adalah utang lancar, yaitu utang dagang, dividen, bagi hasil keuntungan saham, pajak, utang wesel. Dan ada utang tidak lancar, yaitu utang obligasi. Di sini ada beberapa contoh ilustrasi jurnal. Yang pertama ada ilustrasi jurnal utang. Contohnya, pembelian seharga 20 juta di debit, utang dagang seharga 20 juta di kredit. Ini pembelian barangnya secara kredit. Lalu ada utang dagang di debit seharga 5 juta dan retur pembelian 5 juta di kredit. Ini pengembalian barang yang dibeli secara kredit. Lalu selanjutnya ada dividen dan pendapatan dividen. Dividen adalah laba atau keuntungan yang diterima oleh pemilik saham yang berasal dari keuntungan perusahaan dalam menjalankan usaha selama 1 periode tertentu. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung dari saham yang ditanamkan oleh pemilik saham, dan tidak semua keuntungan perusahaan digunakan untuk pembagian dividen. Pembayaran pembagian dividen disahkan di Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jenis-jenis dividen ada 3. Yang pertama dividen tunai, yang kedua dividen bentuk ativa,
Dan yang ketiga ada contoh dividen saham. Contoh dari dividen tunai. Pada tanggal 1 Maret 2020, manajemen PT Berkah Abadi mengumumkan dividen tunai sebesar Rp500 per saham dari 100 juta saham biasa. Nilai nominal dari saham PT Berkah Abadi adalah senilai Rp1.000, sehingga jurnalnya menjadi 1 Maret 2020, dividen kas sebesar 50 miliar di debit, utang dividen sebesar 50 miliar di kredit. Akun dividen kas di debit yakni 50 miliar berasal dari 100 juta dikali 500. Lalu ada contoh dividen aktiva. Pemegang saham penerima dividen akan mencatat pada pembukuan dengan jumlah yang sama besar dengan harga pasar. Sebagai contoh, Pak Andi menerima pembagian dividen yang berasal dari PT Mutiara Abadi dengan bentuk saham sebanyak 30 lembar. Ketika pembagian, harga saham di PT Mutiara Abadi senilai Rp10.000, sehingga penerimaan dividen dicatat Pak Andi dengan menggunakan jurnal dividen. Untuk pendapatan dividen di debit seharga Rp300.000 dan penanaman modal dalam saham PT Mutiara Abadi sebesar Rp300.000 di kredit. Lalu ada pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas perusahaan seperti penjualan, bunga, dividen, fee, royalti, sewa dalam waktu satu periode tertentu. Ada beberapa jenis-jenis pendapatan. Yang pertama, pendapatan bersih, yaitu pendapatan yang didapat perusahaan sesudah dikurangi pajak. Yang kedua, ada pendapatan kotor, yaitu semua jumlah pemasukan yang diterima perusahaan sebelum dikurangi pajak dan biaya lainnya. Yang ketiga, ada pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan diakui setelah perusahaan sudah melakukan pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada konsumen. Lalu yang keempat, ada pendapatan masih harus diterima, yaitu disebut juga piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak kita dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Lalu yang terakhir ada pendapatan usaha, yaitu pendapatan ini diterima ketika adanya penjualan dari perusahaan tersebut, biasanya dari operating activities. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan dari pelanggannya. Namun, pendapatan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan seluruhnya, karena barang atau jasa belum tentu sudah sampai di tangan konsumen. Contoh pendekatan diterima di muka, contoh pendekatan dari pendapatan diterima di muka ada dua, yaitu pendekatan secara harta dan pendekatan secara pendapatan. Ada contoh ilustrasi pendekatan secara harta atau secara neraca. Menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun senilai 3 juta, diterima tanggal 30 Juni 2019. Perhitungan biaya sewa yang sudah terpakai sampai bulan Desember 2019 adalah terhitung 6 bulan. Maka perhitungannya 3 juta dibagi 24 karena 2 tahun sama dengan 125.000 dikali 6 bulan yang sudah terhitung terpakai, yaitu senilai 750.000. Ada dua metode penyelesaiannya. Yang pertama, pada saat menerima uang sewa, ada kas 3 juta di debit dan sewa diterima di muka 3 juta di kredit. Lalu selanjutnya ada sewa diterima di muka di debit 750.000 dan pendapatan sewa di kredit senilai 750.000. Aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap yaitu aset yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun dan bersifat jangka panjang. Dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud yaitu aset yang terlihat bentuk fisiknya, tetapi setiap tahunnya ada beberapa aset yang mengalami penyusutan. Contoh dari aset tetap tidak berwujud yaitu bangunan, tanah, dan mesin. Selanjutnya ada aset tetap tidak berwujud, yaitu suatu hak istimewa suatu perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi diakui besaran nilai perolehannya. Contohnya goodwill, hak paten, hak dagang, hak cipta. Ada ilustrasi laporan keuangan aset tetap berwujud. Di sini ada tanah, ada gedung, ada furniture, ada kendaraan. Nah, semua ini akan mengalami penyusutan kecuali tanah. Dan di sini ada beberapa hak dagang dan hak cipta yang dimana dua company ini sudah besar dan sudah terkenal di mana-mana. Jadi jika ada yang mencatut atau merubah atau memakai dari si
Hak dagang atau hak cipta ini yang sudah ada, mereka bisa terkena sanksi. Dan jika mereka menjual hak dagang atau hak ciptanya ke orang luar, itu bayarannya mahal, sesuai dengan kepopuleran dari si company-company ini. Depresiasi. Depresiasi adalah prosedur dalam mengalokasikan biaya penyusutan terhadap aset tetap selama periode waktu tertentu. Aset tetap akan semakin menurun nilainya seiring dengan penggunaan aset tersebut kecuali tanah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi nilai penyusutan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan adalah harga yang harus dikeluarkan ketika kita membeli aset tetap tersebut. Faktor ini paling berpengaruh terhadap perhitungan penyusutan karena menjadi dasar harga seberapa besar nantinya depresi yang akan terjadi. Nah, selanjutnya ada nilai residu. Nilai residu itu adalah perkiraan nilai yang didapat apabila aset tetap tersebut dijual pada saat penghentian masa guna aset. Dan yang terakhir ada umur ekonomis aktiva, yaitu kebanyakan aset tetap memiliki dua jenis umur yang dapat diukur, yaitu umur fisik dan umur fungsional. Suatu aset tetap dinilai masih memiliki umur fisik ketika secara fisik aset tetap tersebut masih dalam kondisi baik, walaupun mungkin fungsinya sudah menurun. Sedangkan umur fungsional dinilai apabila aset tetap tersebut masih membiarkan kontribusi bagi perusahaan atau masih bisa dipakai. Biasanya, umur fungsional atau umur ekonomis yang dijadikan bahan perhitungan. Ada beberapa perhitungan, yaitu yang pertama ada metode garis lurus, jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, metode satuan jam kerja, dan metode satuan hasil produksi. Contohnya, Mikom, si kursus akuntansi Surabaya memiliki gedung yang harga perolehannya sebesar 100 juta. Taksiran umur ekonomisnya 20 tahun dan nilai residunya sebesar 5 juta. Biaya depresiasi yang akan dibebankan setiap tahunnya sebesar harga perolehan dikurangi taksiran nilai residu dibagi taksiran umur ekonomis, yaitu 100 juta dikurangi 5 juta dibagi 20 tahun. Hasilnya 4.750.000. Jurnalnya, di debitnya depresiasi gedung sebanyak 4.750.000 dan di kreditnya akumulasi depresiasi gedung sebesar 4.750.000. Depresi. Depresi adalah penyusutan nilai atas aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang dialami oleh benda yang sifatnya alami dan tidak dapat diperbaharui. Dalam hal ini, contohnya sumber daya alam. Biasanya, depresi digunakan perusahaan untuk mengalokasikan biaya penggalian atau eksploitasi. Depresi merupakan perhitungan nyata yang terjadi dari suatu sumber daya alam perusahaan, berbeda dengan depresiasi dan amortisasi yang hanya memberikan gambaran atas penurunan nilai aset. Perhitungan untuk depresi biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama harga perolehan aset atau aktiva. Ini merupakan total jumlah pengeluaran yang dilakukan sejak memperoleh izin hingga sumber daya alam tersebut dapat diambil hasilnya. Yang kedua, taksiran nilai sisa apabila sumber daya alam telah dieksploitasi. Ini merupakan nilai perkiraan dari lahan tambang yang telah dieksploitasi. Dan yang ketiga ada taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Taksiran ini merupakan perkiraan depresi yang dihitung untuk tiap unit dari hasil sumber daya alam yang diambil. Sebagai contoh, tanah dengan hutan seluas 20 hektar dibeli dengan harga 500 juta. Di mana taksiran hasil yang dapat dieksploitasi sebesar 200.000 ton kayu. Setelah dieksploitasi, tanah tersebut ditaksir bernilai 100 juta, sehingga depresi per ton dapat dihitung sebagai berikut. Depresi 500 juta dikurang 100 juta dibagi 200.000, sama dengan 2.000 per ton. Jurnalnya, di debitnya depresi tanah sebesar 2 juta, dan di kreditnya akumulasi depresi tanah sebesar 2 juta. Selanjutnya ada amortisasi. Amortisasi adalah prosedur pembayaran hutang yang dilakukan secara bertahap dalam periode waktu yang telah ditentukan. Contohnya, pembayaran per bulan atas pinjaman KPR, KTA, kredit kendaraan, dan lain-lain. Amortisasi ini menerapkan bunga yang dibebankan kepada peminjam, sehingga total angsuran lebih besar daripada harga pokoknya. Lalu, amortisasi juga didefinisikan sebagai penyusutan nilai aset tetap tidak berwujud seperti hak paten, copyright, trademark, goodwill,
dan yang lain-lain selama periode waktu tertentu atau selama masa ekonomisnya tanpa adanya nilai residu. Jika aktiva tidak berwujud mempunyai masa ekonomis yang tidak terbatas, maka amortisasi tidak perlu dilakukan. Sebagai contoh, perusahaan Anda berhasil mendapatkan hak paten atas penciptaan sebuah aplikasi. Adapun besarnya harga perolehan paten tersebut ialah sebesar 300 juta dan akan susut dalam waktu 10 tahun. Dengan demikian, besarnya amortisasi hak paten per tahun adalah 30 juta dibagi 10 yaitu 3 juta. Jurnalnya, amortisasi paten didebit sebesar 3 juta dan paten dikredit sebesar 3 juta. Inventory atau persediaan. Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Dalam perhitungan laba rugi, nilai persediaan awal dan akhir mempengaruhi besarnya HPP. Rumusnya, persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Penentuan kuantitas persediaan. Yang pertama, metode periodik. Disebut metode periodik karena pengecekan arus barang keluar dan terjual nilainya hanya dicatat secara periodik satu kali yaitu di akhir periode. Metode yang juga dikenal dengan nama stock of name ini menjadikan persediaan sebagai komponen cost of goods sold atau COGS sehingga perhitungan kuantitas persediaan yang dilakukan tergantung dari kelengkapan data atau catatan dan perhitungan barang. Yang kedua ada metode perpetual. Metode perpetual pencatatan nilai arus barang keluar dilakukan setiap ada penjualan. Artinya, dengan metode ini maka harga pokok penjualan akan diketahui sepanjang periode. Ada beberapa jenis perhitungan untuk menghitung persediaan. Yang pertama secara FIFO, yang kedua secara LIFO, dan yang ketiga secara average. Supplies atau perlengkapan ialah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bisa habis dipakai ataupun bisa dipakai berulang-ulang. Bentuknya relatif kecil dan bertujuan melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Contoh dari supplies antara lain kertas, pulpen, tinta printer, dan buku nota. Ciri-ciri dari perlengkapan atau supplies yaitu yang pertama, barang habis pakai. Yang kedua, tidak dapat dijual kembali. Yang ketiga, masa manfaat kurang dari 1 tahun. Yang keempat, murah. Yang kelima, berfungsi sebagai pelengkap. Dan yang keenam, dikategorikan sebagai aktiva lancar. Lalu selanjutnya, equipment atau peralatan ialah barang atau alat yang bisa berbentuk tempat untuk mendukung berjalannya pekerjaan. Peralatan memiliki jangka waktu yang panjang, atau dengan kata lain lebih tahan lama dan masa manfaatnya lebih lama daripada supplies. Contoh dari peralatan antara lain mesin, perabotan, peralatan kantor, kendaraan, komputer, dan lain-lain. Ciri-ciri dari peralatan yaitu yang pertama, memiliki biaya penyusutan karena tidak habis pakai. Yang kedua, dapat dijual kembali dan memiliki keuntungan atau kerugian saat dijual. Yang ketiga, masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang keempat, harganya lebih mahal. Yang kelima, fungsinya sebagai pendukung kegiatan operasional. Dan yang keenam, dalam jenis-jenis laporan keuangan, peralatan dicatat sebagai fixed asset atau aktiva tetap. Kas adalah harta milik perusahaan yang sifatnya paling likuid atau paling mudah diubah ke dalam bentuk yang lain. Kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand seperti uang logam, uang kertas, dan rekening giro atau demand deposit yaitu saldo di bank. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dari bank adalah yang pertama, kas kecil, yang kedua, saldo rekening giro di bank, yang ketiga, bond sementara, yang keempat, bond-bond kas kecil yang belum direimburs, yang kelima, cek tunai yang akan didepositkan. Yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan bank dalam neraca adalah yang satu, deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Kedua, cek kosong dan cek mundur. Ketiga, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Keempat, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri. Setara kas ialah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek, giro, deposito, dan surat berharga lainnya.
Surat-surat berharga yang bisa diakui dengan setara kas harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Contohnya, yang pertama, setiap saat dapat ditukar dengan kas atau dapat diartikan bersifat liquid. Yang kedua, tanggal jatuh temponya sangat singkat, yaitu dalam waktu 3 bulan atau kurang. Yang ketiga, tidak mendapatkan resiko pemotongan nilai, ataupun jika terjadi pemotongan nilai, nilai yang terpotong tersebut kecil atau kurang berarti. Jadi, tidak semua investasi jangka pendek dikelompokkan sebagai setara kas. Selanjutnya adalah neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode. Unsur-unsur dalam neraca yaitu yang pertama ada aset atau harta yang terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, ada liabilities atau hutang yang terbagi menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang, dan yang terakhir ada equity atau modal. Manfaat penulisan laporan neraca yang lebih lengkap yaitu sebagai menganalisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan. Yang kedua, untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajiban yang terkait aset likuid. Dan yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendek. Selanjutnya adalah neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance, memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo dipersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada dalam buku besar. Fungsi dari neraca saldo yaitu ada fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Unsur-unsur dalam neraca saldo yaitu ada aset, liabilities, equity, beban, dan pendapatan. Jenis-jenis piutang ada 3. Yang pertama ada piutang usaha atau yang disebut juga akun receivable, yaitu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang usaha terjadi akibat adanya penjualan barang atau jasa. Jika piutang usaha dapat dilunasi kurang dari 1 tahun, maka itu termasuk ke aktiva lancar. Namun, jika dilunasi lebih dari 1 tahun, termasuk ke aktiva tidak lancar. Yang kedua, ada wesel tagih atau notes receivable, yaitu surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih serta diwajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Jika wesel tagih dapat dilunasi kurang dari 1 tahun, termasuk ke aktiva lancar. Namun, jika dilunasi lebih dari 1 tahun, termasuk ke aktiva tidak lancar. Dan yang terakhir ada piutang lain-lain atau other receivable, yaitu piutang ini bentuknya berbeda dari yang sebelumnya. Terdiri dari beberapa akun seperti pinjaman karyawan, piutang bunga, pinjaman modal, dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasi. Jika piutang lain-lain dapat dilunasi kurang dari 1 tahun, maka termasuk ke aktiva lancar. Namun, jika dilunasi lebih dari 1 tahun, maka termasuk ke aktiva tidak lancar. Akun receivable dan notes receivable. Untuk akun receivable, jika akun receivable dilunasi kurang dari 1 tahun, maka termasuk ke current asset. Jika lebih dari 1 tahun, maka termasuk ke non-current asset. Lalu di akun receivable ada trade discount dan ada cash discount. Lalu di akun receivable bisa mendapatkan bunga, bisa tidak. Notes receivable. Jika notes receivable dilunasi kurang dari 1 tahun, maka termasuk ke current asset. Dan jika lebih dari 1 tahun, maka termasuk ke non-current asset. Di notes receivable ada state market dan market rate. State market adalah suku bunga yang berlaku di wesel, dan market rate adalah suku bunga yang berlaku di pasar. Untuk notes receivable akan ditetapkan bunga, maka di notes receivable akan mendapatkan bunga sebagai keuntungannya. Penyisihan piutang tatar tagih. Penyisihan piutang tatar tagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan piutang juga merupakan kerugian piutang bagi perusahaan akibat jumlah piutang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Contohnya, misalnya, PT Pohon Cemara menggunakan wesel 90 hari bertanggal 1 Desember 2018 dengan bunga 12% per tahun untuk menyelesaikan piutangnya yang memiliki saldo sebesar 4 juta. Misalnya, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember. Pemegang wesel mencatat jurnal wesel tagih sebagai berikut. Tanggal 1 dan 31 Desember,
PT Pohon Cemara membuat ayat jurnal sebagai berikut. 1 Desember 2018, Wesel tagih PT Pohon Cemara di debit 4 juta, piutang usaha PT Pohon Cemara di kredit 4 juta. Pada tanggal 31 Desember, piutang bunga di debit 40.000, pendapatan bunga di kredit 40.000 dengan perhitungan 4 juta dikali 12% dikali 30 per 360. Jurnal penjualan secara kredit. Poin jurnal untuk penjualan secara kredit senilai 370.000 dan harga pokok penjualan adalah 130.000 untuk PT Barokah Abadi adalah sebagai berikut. Piutang usaha 370.000, penjualan 370.000. Lalu jurnal satu laginya, harga pokok penjualan 130.000, persediaan 130.000. Jurnal penerimaan bunga secara tunai. Contohnya, perusahaan PT Mei Jaya memberikan pinjaman kepada perusahaan PT Mei Bong sebesar 300 juta pada 1 Januari 2020. Tingkat bunga yang diberikan adalah 10% dalam jangka waktu 90 hari atau 3 bulan. Maka, perusahaan PT Mei Jaya akan membuat jurnal perusahaannya sebagai berikut. 1 Januari, piutang usaha 300 juta, penjualan 300 juta. 31 Januari, Wesel tagih 300 juta, piutang usaha 300 juta. Lalu selanjutnya, perhitungan beban bunga sama seperti Wesel bayar, yaitu besaran bunga sama dengan 300 juta dikali 10% dikali 3 per 12 karena 3 bulan dari 12 bulan yang ada, yaitu hasilnya 7.500.000. Begitupun menghitung nilai jatuh temponya, yaitu 300 juta ditambah 7.500.000 yaitu 307.500.000. Selanjutnya nilai ini dimasukkan pada jurnal Wesel, yaitu 1 April kas 307.500.000, pendapatan bunga 7.500.000, Wesel tagih 300 juta. Menerima pelunasan dan bunga yang telah jatuh tempo. Jurnal pengakuan bunga yang dibayarnya bulan depan. Tanggal 1 Agustus 2009, PT Halmahera mengeluarkan 24% obligasi dengan nominal 100 juta. Bunga dibayar tiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Penyelesaiannya, yang pertama jurnal transaksinya kas 100 juta, hutang obligasi 100 juta. Jurnal penyesuaiannya, karena dari 1 Agustus ke 31 Desember itu terdapat 5 bulan. Jadi, 5 per 12 dikali 24% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Jadi jurnalnya beban bunga 10 juta, bunga yang masih harus dibayar sebesar 10 juta. Jurnal penyisian piutang dan penghapusan piutang. Piutang terhadap PT Pasifik sebesar 99 juta dihapuskan pada bulan Februari 2017 dan ternyata PT Pasifik membayar hutangnya pada bulan Agustus 2017. Maka jurnal yang dilakukan untuk kejadian tersebut adalah di bulan Februari 2017 untuk mencatat penghapusan piutang PT Pasifik, penyisihan piutang tak tertagih 99 juta, piutang dagang PT Pasifik 99 juta. Pada Agustus 2017 untuk mengembalikan piutang PT Pasifik, piutang dagang PT Pasifik 99 juta, penyisihan piutang tak tertagih 99 juta. Dan yang terakhir, untuk mencatat pembayaran piutang PT Pasifik, yaitu jurnalnya kas 99 juta, piutang dagang PT Pasifik 99 juta. Piutang bunga dan utang bunga. Utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Contoh, PT Manajemen Network Prima mempunyai utang obligasi sebesar 1.000 dengan bunga 12% per tahun dibayarkan tiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Pada tanggal 31 Desember 2015, bunga yang masih akan dibayar dihitung sebagai berikut. 1 November 2015 sampai 31 Desember 2015 terhitung 2 bulan. Maka, bunga berjalan 2 per 12 kali 12% kali 1.000 sama dengan 20.000. Jurnal penyesuaiannya, biaya bunga obligasi 20.000, utang bunga obligasi 20.000.
Selanjutnya, piutang bunga adalah bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan, tetapi pembayarannya belum diterima perusahaan. Contohnya, bunga investasi obligasi yang dimiliki oleh PT Manajemen Network Makmur diterima tiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Setiap tanggal pembayaran bunga diterima sejumlah 24.000. Pada tanggal 31 Desember 2018, bunga yang sudah merupakan pendapatan dihitung sebagai berikut. 1 September sampai dengan 31 Desember dihitung 4 bulan. Bunga berjalannya 4 per 6 kali 24.000 sama dengan 16.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu piutang obligasi 16.000 pendapatan bunga obligasi 16.000. Sekian.